Inilah bumi kita 335 juta tahun yang lalu. Saat itu cuma ada satu superbenua, Pangea. Tuh kan, geraknya makin ngebut. Superbenua ini terbagi menjadi dua benua besar. Australia bergerak ke sebelah sini, sedangkan Amerika Utara dan Selatan menjauh ke sana. Afrika, Asia, dan Eropa mulai terbentuk dan terus berkembang sampai jadilah bumi kita seperti saat ini. Oke, kita lanjut. Daratan di bumi memang terus bergerak, sebagian di antaranya akan bertabrakan atau justru saling terpisah. Tapi prosesnya akan berlangsung sampai 100 juta tahun. Daripada nunggu sampai jamuran, mending kita percepat aja yuk. 100 tahun dari sekarang, manusia terus melepaskan karbon dioksida ke atmosfer dan suhu bumi makin ngebul. Permukaan laut global mulai naik sekitar 1,2 meter. Lalu, di mana Bahama? Sudah hilang. 200 tahun dari sekarang, total populasi bumi mencapai 19 miliar orang. Iklim terus memanas dan kita semakin berdesakan. Inovasi di bidang teknologi medis bisa membuat kita hidup sampai usia 180 tahun. Kok bisa sih? Karena cadangan bahan bakar fosil minyak dan gas sudah lama habis. Benua juga terus bergeser sejauh lebih dari 5 meter. Probe ruang angkasa Voyager 1 sebentar lagi akan memasuki awan asteroid di tepi tata surya. Inilah objek buatan manusia yang bisa terbang paling jauh di alam semesta. 1000 tahun dari sekarang, karena mengonsumsi makanan yang lebih berkualitas, rata-rata manusia bisa setinggi 2 meter. Dengan perkembangan teknologi, masalah polusi dan kekurangan bahan bakar bisa teratasi. Kita lebih sering bersantui ria karena pekerjaan kita diambil alih oleh robot. Permukaan laut terus naik setinggi 3 meter. Pulau Seychelles, Maladewa, Galapagos, dan sejumlah pulau lain sudah tenggelam. Sedangkan Denmark, Belanda, Inggris Timur, Thailand, dan Vietnam baru tenggelam sebagian. Di era ini, manusia bermigrasi secara besar-besaran. Kita percepat 5.000 tahun lagi aja ya. Saat ini tahun 8113. Dan manusia sudah siap membuka Crypt of Civilization. Ruang tertutup kedap udara ini dibangun di Georgia, Amerika Serikat. Konstruksi ini dibuat pada tahun 1940 dan di dalamnya berisi sekitar 800 buku dengan mikrofilm, rekaman suara tokoh terkenal, dan di situ juga ada sejumlah teknologi jadul seperti pemanggang roti, radio, dan mesin tea. Sejumlah orang hebat telah membuat Crypt of Civilization untuk berjaga-jaga jikalau bencana besar akan terjadi di masa depan. Sehingga kita nggak perlu membangun peradaban dari nol lagi, kita akan kembali menggunakan mesin tea. 15.000 tahun dari sekarang, kemiringan sumbu bumi sudah bergeser dan Sahara berubah jadi hutan tropis. Hujan selama bertahun-tahun telah mengubah gurun gersang ini menjadi hutan lebat. 30.000 tahun dari sekarang, probe ruang angkasa Voyager 1 akhirnya meninggalkan awan asteroid di tepi tata surya. Kalau nggak nabrak objek angkasa, probe ini akan terbang di hamparan ruang angkasa gelap dalam waktu lama. 50.000 tahun dari sekarang, iklim sudah banyak mengalami perubahan, suhu bumi mulai turun, dan kita memasuki zaman es baru. Sinyal radio yang mengirimkan pesan khusus, "Hai para alien," ke ruang angkasa pada tahun 1974 telah sampai ke penerimanya. Pesan ini berisi sistem nomor manusia, data tentang DNA kita, dan info soal tata surya. Kalaupun memang ada makhluk hidup yang menerima sinyal ini, kemungkinan kita sudah mendapat balasannya. 100.000 tahun dari sekarang, salah satu bintang terbesar di galaksi kita, Canis Majoris, meledak dengan kekuatan masif. Ledakan supernova ini bisa teramati dari bumi, bahkan saat siang hari. Malam harinya juga jauh lebih terang karena ada cahaya kuat yang bersinar di malam hari. Lalu, apa kabar dengan bumi kita? Supervulkan mulai meletus, gunung berapi ini memuntahkan banyak lava dan kepulan abu. Awan pekat menyelimuti langit kita sehingga menghalangi sinar matahari. Suhu bumi semakin drop, tapi kebanyakan manusia sudah tinggal di bawah tanah, jadi kemungkinan hal ini nggak begitu ngefek bagi kita. Karena bintang mulai bergerak ke segala penjuru, bentuk rasinya pun kian berubah. Berarti kita perlu nyari nama rasi bintang baru nih. 250.000 tahun dari sekarang. Wah, ada pulau baru. Pada tahun 2021 silam, pulau ini cuma berupa gunung berapi bawah laut yang ada di Samudra Pasifik. Setelah ribuan tahun memuntahkan lava, akhirnya muncul juga ke permukaan laut. Kita jadi bisa melihat kemegahannya kan? Tapi
Tapi ukurannya masih belum seberapa. Air terjun Niagara telah lama lenyap, Danau Erie dan Ontario sudah menyatu dan membentuk danau besar. 300.000 tahun dari sekarang, sistem 3 bintang WR104 akan meledak. Perputarannya sangat cepat dan kemungkinan radiasi yang dihasilkan akan sampai ke bumi. Akibatnya bisa sangat membahayakan kehidupan di bumi. Voyager 1 telah sampai di bintang yang paling terang di langit malam. Sirius, jaraknya 8,6 tahun cahaya dari bumi. 500.000 tahun dari sekarang, para ilmuwan meyakini meteorit besar bisa sewaktu-waktu menabrak bumi. Ukurannya bisa saja sebesar 8 kali lapangan sepak bola, dan tabrakan meteorit sejumbo itu bisa menyebabkan ledakan super keras yang bisa terdengar sampai ke seantero dunia. Selanjutnya akan disusul dengan gempa bumi dahsyat dan tsunami setinggi menara gedung kekaisaran sisi terang. Kalau ini cuma ngarang aja sih, tapi siapa tahu kan? 1 juta tahun dari sekarang, bintang pengembara Gliese 710 terus mepet ke tata surya kita. Padahal kita sudah dikelilingi perisai asteroid besar, awan Oort. Tapi bintang pengembara ini mulai mempengaruhi asteroid dengan menangkap, memutar-mutar, lalu melontarkannya ke pusat tata surya. Komet besar mulai sering menghujani bumi, memicu lebih banyak tsunami dan gempa bumi. 10 juta tahun dari sekarang, Laut Merah perlahan meluas sampai ke East African Drift. Afrika sudah terbagi menjadi 2 oleh Teluk Samudra Baru. Molekul DNA manusia sudah benar-benar membusuk, tapi nggak masalah karena kita sudah jadi makhluk digital tanpa perlu memusingkan masalah penuaan. Dan kerennya lagi, setelah menjalani proses evolusi yang sangat panjang, hewan berubah menjadi besar. Dengan antarmuka sederhana, kita bisa berkomunikasi dengan lumba-lumba, simpanse, anjing, dan kucing. Koceng barbar ternyata bukan makhluk pemarah loh, tapi hewan bijak yang suka merenungkan kehidupan. 25 juta tahun dari sekarang, Sesar San Andreas semakin memperlihatkan aktivitasnya, mengakibatkan Teluk California meluap ke Central Valley. Terbentuk juga laut baru di pesisir barat Amerika Utara. 50 juta tahun dari sekarang, Afrika menabrak Eurasia. Laut Mediterania sudah hilang, muncul lagi gunung tertinggi di dunia. Namanya apa ya? Gunung Everest dong. Australia terus bergerak ke utara setelah menabrak Asia Tenggara jutaan tahun sebelumnya. Koloni manusia yang masih berada di Mars harus segera berkemas. Phobos, salah satu satelit Mars, mulai mengitari planetnya dengan orbit yang lebih rendah. Bikin deg-degan deh. Diameternya sekitar 22,5 km. Jadi, mereka harus segera menjauh dari situ. 60 juta tahun dari sekarang, pegunungan Rocky Kanada sudah terkikis sampai jadi dataran rata. 80 juta tahun dari sekarang, Hawaii cuma punya 1 pulau. Pulau lainnya sudah tenggelam, tapi nggak apa-apa, muncul kepulauan Hawaii baru di dekatnya. Sampai juga di era 100 juta tahun dari sekarang. Atlantik menghilang, Amerika hampir bertabrakan dengan Afrika setelah Afrika menyatu dengan Eurasia. Kemudian kita punya superbenua baru, Pangaea Proxima. Gak ada lagi sisa kehidupan manusia yang bisa terlihat maupun terkubur. Akibat pergerakan benua, terowongan, jalan, gedung, dan jembatan jadi hancur lebur, hewan dan tumbuhan mulai mendominasi bumi. Lalu, nasib manusia gimana nih? Kita sudah jadi makhluk digital sekitar 90 juta tahun sebelumnya. Semuanya masih aman terkendali. Ada triliunan pikiran manusia yang hidup di hard drive raksasa di pesawat ruang angkasa yang mengorbit bumi. Suhu super dingin sangat pas untuk membuat hard drive-nya tetap dingin. Kita punya jutaan komunitas, bahasa, dan budaya sama seperti 100 juta tahun silam. Lalu bedanya apa? Kita semua menjadi 1 dan 0 di dunia digital raksasa yang kita buat. Tapi tenang aja, di dunia baru ini masih ada sepak bola kok. Kamu mendarat di permukaan bulan, rasanya nggak biasa. Kamu merasa lebih ringan di sini dan lebih mudah untuk berjalan. Kamu memutuskan untuk mencoba ide obsesifmu melompat di satelit alami bumi itu. Meski kamu mengenakan pakaian antariksa yang besar, kamu tetap bisa melayang ke udara. Kamu pun melanjutkan jalan-jalanmu di permukaan bulan, lalu kamu merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di bawah kakimu bergetar ya. Rasanya kayak baru terjadi gempa di bulan. Tapi itu mustahil atau emang bisa? Anehnya firasatmu kali ini tidak mengecewakanmu. Gempa bulan memang ada.
Faktanya, ada 4 jenis gempa bulan yang cukup kuat untuk dideteksi dari jarak jauh. Ada gempa bulan dalam yang terjadi lebih dari 600 km di bawah permukaan, lalu ada juga tumbukan meteoroid. Gempa termal terjadi ketika kerak bulan yang dingin mengembang, yakni saat matahari pagi menyinari bulan setelah malam-malam beku selama 2 minggu. Lalu ada juga gempa bulan dangkal. Gempa bulan dangkal adalah satu-satunya gempa yang mirip dengan gempa di bumi. Gempa bulan dangkal terjadi 20-30 km di bawah permukaan. Gempa ini paling kuat dan berbahaya. Antara tahun 1972 sampai 1977, jaringan seismik Apollo mencatat 28 gempa bulan seperti ini. Sebagian di antaranya berkekuatan lebih dari 5 skala Richter. Di bumi, gempa seperti ini cukup kuat untuk meretakkan plester rumah dan memindahkan perabotan berat. Ditambah lagi, gempa bulan dangkal bisa terjadi lebih lama dibandingkan dengan gempa bumi. Sekali terjadi, gempa ini bisa berlangsung hingga 10 menit, sedangkan gempa bumi biasanya berlangsung selama 10 hingga 30 detik. Ilmuwan masih belum yakin apa yang menyebabkan gempa bulan dangkal dan bahkan di mana tepatnya gempa itu terjadi. Salah satu teorinya adalah gempa bulan terjadi di tepi kawah besar yang relatif muda yang mungkin amblas dari waktu ke waktu. Menariknya, bulan dan bumi bukanlah satu-satunya tempat terjadinya gempa. Ilmuwan juga merekam gempa, getaran, dan guncangan di area lain di tata surya kita. Misalnya saja, Merkurius. Beberapa tahun lalu, ilmuwan menemukan kalau planet ini menyusut. Itulah sebabnya planet ini tampak aktif secara tektonik. Atau ambil contoh saja, Venus. Venus merupakan teka-teki tektonik bagi para ahli. Saat ini Venus tidak punya lempeng tektonik dan mungkin tidak akan pernah punya. Tapi permukaannya memiliki lipatan dan patahan dan kelihatannya seperti punya lempeng tektonik. Di sisi lain, fitur-fitur ini mungkin muncul karena proses lain, misalnya aktivitas vulkanik. Tapi meski kita belum pernah mengamati gempa Venus, ilmuwan yakin mereka bisa mendeteksinya karena getarannya tampak seperti riak di atmosfer tebal planet itu. Sekarang kita ke Mars, kita tahu pasti bahwa planet ini aktif secara seismik. Pesawat pendarat NASA menempatkan seismometer di permukaan planet merah itu, dan pada tahun 2019, alat ini berhasil mengukur gempa Mars yang pertama. Setelah itu, pendarat itu terus merekam gempa, tapi gempa-gempa itu sangat lemah, dan kalau terjadi di planet kita, gempa-gempa itu akan tertutupi oleh suara dari lautan bumi. Tapi sebuah benda angkasa tidak harus berupa planet untuk memiliki tektonik aktif. Lihat saja Pluto. Saat ini planet kerdil ini aktif secara geologis. Pada tahun 2014, wahana New Horizon milik NASA terbang melintasi sistem Pluto dan merekam fitur-fitur geologi yang kompleks di planet Katai ini. Ilmuwan menyimpulkan bahwa Pluto mungkin mengalami gempa bumi atau mungkin disebut gempa Pluto ketika lautan cairnya membeku dan mencair di bawah kerak es planet kerdil ini. Bulan-bulan Jupiter, Europa, dan Io, serta bulan-bulan Saturnus, Titan, dan Enceladus juga aktif secara geologis meski ukurannya kecil. Fitur-fiturnya beragam dari gunung berapi dan semburan air hingga potensi adanya lautan di bawah permukaan. Oke, aku yakin kamu belum tahu fakta-fakta keren tentang gempa yang terjadi di planet kita. Ada satu tempat di bumi di mana 90% dari total keseluruhan gempa bumi terjadi. Tempat ini disebut cincin api dan membentang di sekitar Samudra Pasifik dari Selandia Baru sampai ke Amerika Selatan. Menurutku bentuknya lebih mirip tapal kuda sih. Para ahli menyatakan bahwa gempa bumi yang tak terhitung jumlahnya ini disebabkan oleh banyaknya gunung berapi di wilayah tersebut dan pergerakan lempeng tektonik yang konstan. Sekitar 500 juta gempa bumi terjadi di bumi setiap tahunnya, tapi banyak di antaranya terjadi jauh di dalam kerak bumi dan hanya peralatan khusus yang bisa mendeteksinya. Kita merasakan sekitar 20% gempa bumi, cuma 100 di antaranya yang menyebabkan kerusakan. Gempa bumi terbesar yang pernah tercatat terjadi di Chili pada bulan Mei 1960. Kekuatannya mencapai 9,5 skala Richter dan gempa itu benar-benar dahsyat. Selama gempa terjadi, seismograf mendeteksi dan merekam gelombang seismik yang menjalar ke seluruh dunia.
Gelombang tersebut mengguncang planet ini selama berhari-hari. Adapun gempa bumi paling kuat yang terjadi di Amerika Serikat berkekuatan 9,2 skala Richter dan terjadi di Alaska. Oh iya, Alaska juga California adalah negara bagian yang paling rawan gempa bumi di Amerika Serikat dan salah satu wilayah yang paling aktif secara seismik di dunia. Gempa berkekuatan 7 skala Richter terjadi di sana hampir setiap tahun. Sebuah gempa bumi besar sebenarnya mampu memperpendek durasi 1 hari. NASA menyatakan bahwa gempa bumi yang sangat besar bisa menggeser poros planet kita dan dengan demikian mengubah durasi hari yang kita jalani. Tapi kita tidak menyadarinya karena perubahan ini diukur dalam mikrodetik. 1 mikrodetik adalah sepersejuta detik. Ilmuwan berpendapat bahwa gempa bumi 9,1 skala Richter yang terjadi pada tahun 2004 di Sumatera memperpendek durasi hari kita sebanyak 6,8 mikrodetik. Para ahli terbaik pun tidak bisa memprediksi gempa bumi. Hal ini sebagian besar karena mekanisme yang memicu gempa berada sangat dalam di bawah tanah. Namun sekarang ini orang-orang sudah mempelajari cara untuk mengetahui waktu yang lebih tepat kapan gempa bumi akan terjadi. Gempa bumi dapat dipicu oleh letusan gunung berapi atau katakanlah tabrakan meteor. Tapi sebagian besar gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik planet kita. Permukaan bumi terdiri dari 15 hingga 20 lempeng tektonik yang terus bergerak. Tekanan meningkat ketika lempeng-lempeng itu bergeser dan ini bisa membuat kerak bumi pecah. San Francisco pun sedang bergerak menuju Los Angeles saat ini. Kecepatan pergerakannya sekitar 5 cm per tahun. Itu sama cepatnya dengan pertumbuhan kuku manusia loh. Hal ini terjadi karena kedua sisi patahan San Andreas, yakni patahan benua yang membentang sepanjang 1.200 km sampai California, saling bergesekan. Jadi dalam beberapa juta tahun lagi, Los Angeles dan San Francisco bisa jadi tetangga. Danau, kolam, dan kanal menjadi sedikit lebih hangat dan mulai berbau sebelum terjadi gempa bumi. Hal ini terjadi karena gas-gas dilepaskan ketika lempeng tektonik bergeser. Sebagian besar hewan merasakan tanda-tanda ini dan mengubah perilakunya. Sebagai contoh, ilmuwan melihat kodok menghilang sebelum gempa bumi di Italia pada tahun 2009. Tapi begitu bencana alam itu berakhir, kodok-kodok itu muncul lagi. Bahkan setelah gempa bumi berakhir, kamu mungkin masih melihat air berguncang di kolam renangmu. Kamu nggak perlu khawatir, ini adalah fenomena yang disebut seis. Air bisa terus berguncang selama berjam-jam setelah gempa berakhir. Sebagai contoh, kolam renang di University of Arizona kehilangan sebagian air akibat seis yang disebabkan oleh gempa bumi di Meksiko yang terjadi 2000-an kilometer jauhnya. Pada tanggal 27 Februari 2010, gempa bumi besar terjadi di Chili. Gempa tersebut berkekuatan 8,8 skala Richter. Akibatnya gerak bumi di wilayah itu terkoyak secara dramatis sampai-sampai sebuah kota bernama Concepcion. 2022 dan 2023 menjadi tahun-tahun penting dalam pencarian dunia baru. Tahun lalu, NASA berhasil menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet yang telah terkonfirmasi. Daftarnya sangat beragam. Di antaranya ada bumi super berbatu, planet gas raksasa seperti Jupiter, planet es raksasa seperti Neptunus, dan sebagainya. Dan ini baru permulaan. Kemungkinan ada lebih dari 1 triliun eksoplanet di galaksi kita saja loh. Tapi pertanyaan terpentingnya adalah, berapa banyak sih yang bisa dihuni oleh manusia? Apakah ada planet dalam daftar ini yang memungkinkan adanya kehidupan atau yang bisa jadi rumah masa depan kita? Tentu saja ada. Dan di tahun 2022 hingga 2023, kita menemukan 5 di antaranya. Jadi kencangkan sabuk pengamanmu dan bersiaplah untuk perjalanan seru keluar tata surya. Planet pertama dalam daftar kita adalah Wolf 1069b, nama yang membosankan dan kaku. Jadi aku akan menyebutnya Wolfie saja. Toh siapa juga yang bakal menghentikanku? NASA? Sebuah studi baru yang dilakukan oleh 50 astronom ahli mengonfirmasi sesuatu yang mengagumkan, yaitu eksoplanet Wolfie yang berlokasi hanya 31 tahun cahaya dari kita berpotensi menjadi sebuah dunia berbatu. Dengan kata lain, secara teoretis, planet ini layak dihuni. Tim di balik penemuan ini menggunakan teknik yang disebut kecepatan radial untuk mendeteksi eksoplanet tersebut.
Ini adalah cara para ilmuwan mempelajari pergerakan bintang dan planet. Seperti halnya saat bermain lempar tangkap bola dengan temanmu, saat dia melempar bola ke arahmu, kamu bisa melihat bolanya semakin mendekatimu. Itu mirip kecepatan radial. Ketika sebuah planet bergerak ke arah kita, planet tersebut membuat bintang yang di orbitnya tampak mendekat ke arah kita. Ketika planet bergerak menjauhi kita, planet itu pun juga membuat bintangnya tampak lebih jauh. Para ilmuwan bisa menggunakan informasi ini untuk mengetahui aktivitas planet dan seberapa besar ukurannya. Dan begitulah cara mereka menemukan Wolfie. Eksoplanet ini diperkirakan seukuran bumi dan masanya 1,5 masa bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang akan kita sebut sebagai Ibu Wolfie. Tapi ada fakta menarik nih. Wolfie mengorbit di dalam zona layak huni bintangnya, yang berarti ada kemungkinan air dalam wujud cair bisa ditemukan di permukaannya. Ini seperti mendapatkan jackpot eksoplanet. Oh, andai saja aku punya tiket. Studi ini memperkirakan jika Wolfie memiliki atmosfer seperti bumi, suhu di sana bisa mencapai 12 derajat Celcius, yang berarti air dalam bentuk cair bisa menggenang di sisi siang planet tersebut. Tapi kekurangannya adalah eksoplanet ini terkunci pasang surut pada bintangnya, yang artinya sisi yang sama selalu menghadap ke bintang. Bayangkan saja, satu sisi planet selalu disinari oleh kehangatan bintang induknya, sedangkan sisi satunya lagi berada dalam kegelapan abadi. Seperti masa SMP. Cuma bercanda kok. Tim di balik penemuan ini yakin kalau planet ini sangat layak untuk diteliti lebih lanjut. Tapi kita mungkin harus menunggu 10 tahun lagi untuk mendapatkan jawabannya. Sementara itu, kita hanya perlu terus mencari di langit dengan teleskop dan berharap yang terbaik. Planet berikutnya adalah TOI 700e. Apa ya nama panggilan yang bagus? NASA baru saja menemukan planet baru yang akan mengguncang galaksi kita. Wah, sepertinya bakal seru nih. Aku akan menamainya Toys Were Us. Ukurannya hampir sebesar bumi, kemungkinan besar memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya, dan jaraknya hanya 100 tahun cahaya. Tentunya kita belum bisa melakukan perjalanan ke sana, tapi ini sudah cukup dekat dalam gambaran besarnya. Toys Were Us merupakan planet keempat dalam tata suryanya dan memiliki orbit yang pendek, yaitu hanya 28 hari untuk mengitari bintang induknya. Setidaknya kamu akan berulang tahun setiap bulan. Hore! Penemuan kali ini dilakukan dengan metode transit. Planet-planet terlihat sangat kecil dan sulit dideteksi. Tapi ketika berada di depan bintangnya, planet akan menghalangi sebagian cahaya yang datang darinya, sehingga cahaya yang tampak sedikit lebih redup. Begitu planet bergerak menjauh, bintang akan kembali menjadi lebih terang. Jadi untuk menemukan planet ini, para ilmuwan mengamati dengan seksama apakah kecerahan cahaya bintangnya berubah. Kalau iya, berarti ada planet yang sedang bermain petak umpet dengan kita. Begitulah cara ilmuwan menemukan Toys Were Us. Misi TESS yang menemukannya. Misi ini menemukan 66 eksoplanet baru dan 2.100 kandidat lainnya yang masih menunggu untuk dikonfirmasi. TESS selama ini sibuk mencitrakan 75% bagian langit. Benar-benar efisien ya. Toys Were Us berada di zona layak huni yang optimis, terletak di antara planet C dan D, tapi mungkin saja planet ini terkunci pasang surut, sama seperti Wolfie. Jadi, kita mungkin harus puas dengan air yang hanya berada di satu sisi planet. Penemuan Toys Were Us merupakan prospek yang menjanjikan untuk pengamatan lanjutan di masa depan, dan ini menunjukkan potensi TESS untuk menemukan eksoplanet yang lebih kecil lagi di masa depan. Siapa tahu, suatu hari nanti TESS akan menemukan rumah baru bagi manusia di antara bintang-bintang, atau setidaknya tempat liburan baru. Selanjutnya, ada si kembar GJ1002b dan GJ1002c. Galaksi menjadi semakin dekat dengan kita dengan ditemukannya dua eksoplanet yang akan kusebut Hansel dan Gretel, yang jaraknya sangat dekat dengan tata surya kita. Benar, kedua planet mirip bumi ini jaraknya kurang dari 16 tahun cahaya, atau hanya satu lompatan dalam istilah luar angkasa. Sebagai perbandingan, Proxima Centauri b merupakan eksoplanet dengan masa paling mendekati bumi, dengan jarak 4,2 tahun cahaya. Jadi, kedua tetangga baru ini termasuk yang paling dekat dengan kita.
Keduanya mengitari bintang Katai Merah yang masanya hampir 1/8 masa matahari. Cukup dingin dan redup ya, tapi nggak apa-apa, karena kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Hansel membutuhkan waktu 10 hari untuk mengitari bintang induknya, sedangkan Gretel butuh waktu sekitar 21 hari. Berarti lebih sering ulang tahun, ya kan? Penemuan ini didapat oleh tim ilmuwan internasional dan bukanlah sesuatu yang mudah. Tim tersebut harus bekerja sama dengan 2 instrumen, yaitu espresso dan Carminis. Hasilnya, sebuah cafe latte. Bukan. Yang mereka dapatkan adalah pengukuran yang sangat akurat, sampai-sampai kamu bisa menghitung jumlah kawah di permukaan planetnya. Hebatnya lagi, planet-planet tersebut berada di zona layak huni bintang induknya dan memiliki ukuran yang sangat pas, sehingga menjadi kandidat sangat bagus untuk dilakukan studi atmosfer di masa depan. Ketua penelitian mengatakan bahwa alam sepertinya ingin menunjukkan pada kita kalau planet serupa bumi itu sangat umum. Dengan penemuan ini, kita sekarang tahu ada 7 planet dalam sistem keplanetan yang berada cukup dekat dengan matahari. Siapa sangka tetangga kita bisa begitu ramah? Kesimpulannya, penemuan Hansel dan Gretel merupakan lompatan besar bagi umat manusia. Jadi, mari kita angkat segelas H2O atau apapun yang bisa diminum di eksoplanet dan ayo rayakan. Planet terakhir dalam daftar kita adalah LP890-9C yang akan kusebut Bob. Bumi super yang berada sekitar 98 tahun cahaya ini kira-kira 40% lebih besar daripada bumi tempat tinggal kita. Selain itu, planet ini punya kembaran yang akan kusebut Ray, yang ukurannya hingga 75% lebih besar dari bumi. Semakin banyak ruang tentu lebih baik, bukan? Kedua planet ini mengitari bintang Katai Merah. Sayangnya, Ray cukup panas karena suhunya diperkirakan mencapai 123 derajat Celcius. Jadi, jangan disentuh ya. Saudaranya Bob berada di zona layak huni bintangnya, sehingga kemungkinannya besar untuk adanya kehidupan di sana. Tapi perlu diingat, suhu sebenarnya dari planet-planet itu bergantung pada atmosfernya. Ada kemungkinan bahwa Bob, yang merupakan planet terluar, memiliki efek rumah kaca yang besar, membuatnya lebih mirip Venus daripada bumi. Jadi, bisa jadi planet ini terlalu panas untuk dihuni. Tapi jangan putus asa dulu. Teleskop luar angkasa James Webb yang diluncurkan pada Desember 2021 sedang menyelidikinya. Dengan teknologi mutakhir dan instrumen canggih termasuk spektograf, teleskop ini bisa mengintip ke dalam atmosfer eksoplanet dan mengungkap planet-planet mana saja yang bisa dihuni. Jadi kita lihat nanti apa yang ditemukannya. Planet ini sudah tercatat sebagai planet terestrial dalam zona layak huni nomor 2 paling disukai. Sekarang, planet ini masuk dalam daftar 7 planet mirip bumi lainnya yang jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari kita. Mungkin planet-planet itu akan menjadi rumah baru kita di masa depan. Atau mungkin kita perlu memperbaiki rumah yang kita miliki saat ini. Tapi sampai saat itu tiba, nikmati momen ini dan rayakan semua penemuan baru ini. Gak ada yang tahu berapa banyak lagi planet yang akan kita temukan di masa depan, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat setiap tahunnya. Apakah ribuan planet? Jutaan? Sementara itu, Bob dan Ray, Hansel dan Gretel, Toys Were Us, Wolfie dan ibunya, mereka semua akan selalu ada di luar sana menunggu kita.